Siap. Halo Sobat Survei semuanya, kembali lagi di PNT Channel 1. Kali ini kita mau coba alat dari CHC NAV. Kita coba kita topo, terus take out, terus kita coba statik juga, terus kita coba download datanya juga. Nah, ini alat ini CHC NAV tipe i50. Yang tipe i50 kita langsung coba nyalakan dulu aja. Tekan terus untuk menyalakan. Nah, ini juga dinyalakan. Nah, sambil nunggu, buat kalian yang mau berminat si alat ini, bisa hubungi kita atau datang langsung ke toko kita di Kompleks Sabta Taruna PU Blok B2 nomor 14. Bisa hubungi nomor kita di 081 2-nya 5 kali 9059. Mohon maaf ya, ini suaranya agak serak, kurang enak badan nih. Ini udah nyala ya. Ini udah nyala. Kita nyalakan si kontrolernya. Ini kontrolernya. Nanti saya screen record dulu. Nah, ini. Nah, ini udah ke record ya. Ini juga udah nyala. Ini juga udah nyala. Si antena harus terpasang dulu ya. Ini kita pakai metode internal UHF gitu. Internal UHF itu kayak gimana sih? Internal UHF itu antenanya pakai antena kecil. Kalau eksternal UHF dia pakai radio eksternal, biasanya pakai aki lagi gitu. Langsung saja biar cepat durasinya juga, karena zaman sekarang tuh 1 menit itu dianggap lama kayak di video-video TikTok juga. Kita buka aplikasi namanya Landstar. Land itu pulau, star itu bintang, jadi bintang di pulau. Gitulah pokoknya. Ini masih suaranya masih ini. Kita buka dulu ya, ini nunggu dulu. Kacau. Kan harus ada hiburan sedikit biar ini nggak terlalu tegang kan gitu. Bentar agak ngelag. Kita ini dulu ya, balikan lagi. Buka aplikasi Landstar-nya. Biasa tadi ada ngeheng dulu, kayaknya banyak aplikasi yang dibuka biasa. Kemudian kita masuk menu projection seperti biasa. Nah, kita buat dulu project yang mau kita buat. Misalkan kita pengukuran di mana, bikin gitu. Nama projectnya di new. Ini untuk hapus job, itu bisa delete, open untuk ngebuka jobnya. Kita new untuk bikin baru. Nah, kita kasih nama jobnya. Misalkan kita lagi pengukuran di mana, Tanjung Priok atau di mana gitu ya. Kita boleh kasih nama projectnya itu, atau bebas sesuai tanggal juga boleh gitu. Nah, kita kasih nama BNT. Misalkan surveyornya adalah GCN misalkan ya. Nah, untuk koordinat sistem kita bisa bikin baru. Nah, bikin baru bisa di-add. Nah, kontinennya kita bisa diisi di Asia karena kita di wilayah Asia. Kita cari Indonesia. Nah ini ada zona TM3 dan paling bawah itu UTM. Apa sih bedanya? TM3 itu biasa dipakai untuk pengukuran BPN. Nanti kita kalau pengukuran BPN pakainya zonanya TM3. Karena zona Indonesia untuk ini pakainya, untuk pengukuran BPN pakainya TM3. Karena kita pengukuran biasa, kita pakai UTM untuk semuanya. Nah, kita di Bandung tuh zonanya itu 48 ya. Bener ya, 48 ya? Ya, 48. Kita cari 48S. Mana 48S? 48N, 4850S. Nah, kita cari misalkan 48S. Kalau nggak pas 9S aja dulu coba. Nah, ini 48. Nah, kalau udah di oke zonanya. Nah, aku udah. Oke, lanjut. Sip. Nah, kemudian di Asep. Asep ada di mana aja ya Asep.
Kemudian kita oke. Nah, kita sudah membuat job. Jadi job itu kayak wadah. Kita itu mau ngukur disimpan di wadah itu gitu. Jadi gitu. Kita bikin wadahnya dulu baru tempat pengukurannya kan gitu. Nah, kemudian kita masuk ini apa? Konfigurasi untuk konekin ke base dan ke rover gitu. Nah, cara konekinya itu di device connection. Nah, kita cari tahu dulu nih si serial nomor si base itu, misalkan ini serial nomornya itu belakangnya 45. Kita cari. Nah, ini ada base itu 63, bukan 45, maaf salah. Belakangnya itu 63. Kita cari. Kemudian kalau sudah connect. Nah, kita tunggu connect. Nah, kalau sudah connect dia bilang connection successful. Nah, karena ini base, kita setting ini menjadi base. Base-nya ini di working mode. Ini udah ada base, bisa di new. Nah, ini auto rover jadiin auto base. Kalau kita tidak mempunyai koordinat si base-nya. Kalau kita punya si nilai koordinat berdiri base, masukin manual base gitu. Di sini karena kita tidak punya, kita auto base. Nah, karena kita menggunakan internal UHF yang kecil, ini pakainya internal radio. Kalau pakai yang gede itu eksternal radio, tinggal pilih kita internal radio. Nah, kemudian save. Oke, save. Nah, kita kasih nama base BNT misalkan gitu ya. Working mode successful. Kalau kita sudah bikin tadi nih base BNT, kita tinggal pilih asep lagi. Nanti ada perkumpulan asep sedunia katanya. Nah, ini asep ada di mana-mana. Kita tunggu dulu sampai si working modenya selesai. Nah, base station successful, dia sudah setting base katanya gitu. Kalau udah oke. Sekarang kalau base-nya sudah, kita pindahin ke rover. Cara pindahinnya gimana? Kita pilih lagi si rovernya. Rovernya ini belakangnya berapa ini? Belakangnya 51. Kita pilih 51. Konekin lagi ke rover gitu. Kayak tadi lagi. Yang bedanya tadi mas settingan base, ini settingan rover gitu. Masuk ke working mode lagi, kita bikin new. Ini pilih auto rover. Terus ini kan masih PDA network. Kalau PDA network dia itu pakai sinyal, pakai SIM. Karena kita pakai internal radio, kita pilihnya radio. Nah, si protokol ini disamakan sama yang base. Misal si base itu pakai TrimTalk 450, TT450 atau Satel, rover juga harus sama gitu. Kalau nggak sama itu nggak akan nyambung gitu. Nah, itu karena tadi TT450, TrimTalk 450, kita di save. Misalkan kita ini jadi rover BNT karena tadi working mode successful. Kalau udah nih rover BNT tinggal accept lagi. Yes. Nah, tunggu sampai si parameter ini sukses. Kalau sudah sukses, oke. Nah, karena si base sudah setting, rover juga sudah setting, kita kemudian masuk ke menu survei. Kalau sudah di setting ini otomatis fix. Ini kalau fix itu akurasinya bagus. Ini tuh ada 3, ada fix, float, sama single. Kalau single dia tidak nyambung, float itu jelek, kalau di GPS itu jauh gitu. Nah, ini akurasinya ini di sini. Akurasi horizontal itu 11 mili dan akurasi vertikal itu 19 mili. Jadi itu 1,1 cm untuk horizontal dan vertikal 1,9 cm. Nah, 1,9, iya betul. Kalau sudah, kita ini mau ngetopo nih, misalkan mau ngetopo jalan, kita berdiri di jalan, kita pencet ini yang tanda kita. Nah, ini kita tunggu. Nah, ke save gitu.
Nah, kita isi misalkan kodenya itu jalan. Kita coba pindah ke sini, maaf. Bawa ke sini. Pindah ke sini ya. Nih. Boleh dibawa ke sini ya. Nah, ini jalan nih. Ini jalan. Nah, ini jalan. Ini kita kodenya dirubah jadi jalan. Kita pencet resave. Nah, kita tunggu. Nah, udah jalan. Misalkan kita ganti nih. Jadi saluran SL gitu misalkan. Oke. Kita saluran atas. Saluran atas. Kita pencet lagi. Tunggu lagi. Kalau udah, dia udah ke-record gitu. Nah, sekarang saluran bawah, SL bawah. SL lagi. Nah, ini kodenya ya. Nah, ini saluran atas, saluran bawah. Ini kita terima lagi. Begitu terus sampai pengukuran itu selesai gitu. Nah, itu hanya contoh ya. Kita contohin jadi beberapa titik tadi. Nah, sip. Tadi udah. Nanti datanya bisa langsung di-download. Nah, format datanya itu bisa langsung DWG, bisa CSV juga bisa gitu. Jadi banyak formatnya gitu. Nah, nanti kita pilih di tutorial selanjutnya. Nah, karena mungkin cukup sekian tutorial untuk pengukuran topografi kali ini. Next kita langsung buatkan untuk pengukuran statik. Pengukuran statik itu kita membuat titik ikat, titik kontrol gitu yang terhubung langsung dengan BIG gitu kan. Titik ikatnya ini misalkan tadi itu kan kita auto base gitu. Jadi si koordinatnya itu dirata-ratakan gitu. Nah, gimana kalau pengen keikat sama BIG gitu, biar jadi si koordinat itu ada toleransi langsung dari BIG gitu. Nah, itu menggunakan pengukuran statik. Nah, gitu. Nanti si course-nya bisa di-download di SRGI gitu ya. Mungkin hanya sekian tutorial dari kami. Jadi buat kalian yang butuh alat ini, langsung hubungi aja di nomor kita di bawah ini. Mantap, pokoknya salam koordinat.